Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di channel ini kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara untuk menginstal Chrome OS di PC atau di laptop, baik itu yang menggunakan BIOS UEFI ataupun legasi MBR. Tetapi sayangnya hal itu tidak official dari Google. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang Chrome OS yang sudah secara official bisa kita coba di laptop atau di PC, bahkan di MacBook pun juga bisa, yaitu Chrome OS Flex. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dulu tentang Chrome OS Flex ini agar kalian tidak terlalu berekspektasi tinggi terhadap Chrome OS Flex ini saat ini. Yang pertama, sebenarnya Chrome OS Flex ini merupakan rebranding dari Cloudready dari Neverware yang tahun 2020 yang lalu sudah dibeli oleh Google. Jadi buat kalian yang saat ini sudah menggunakan Chrome OS dari Cloudready, kalian nanti tinggal update dan kalian akan langsung secara otomatis menggunakan Google Chrome OS Flex ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, karena saat ini Google Chrome OS Flex ini masih dalam tahap developer, jadi pasti masih banyak bug dan juga kekurangannya. Seperti yang pertama, tidak adanya Google Play Store pada operating system Chrome OS Flex ini. Kemudian yang kedua, Google Chrome OS Flex ini juga tidak support dengan VM atau virtual machine. Dan yang ketiga, Chrome OS Flex ini juga tidak support dengan Linux Development Environment. Yang di Chrome OS versi stabil atau versi standar itu sudah support dengan Linux Development Environment. Selain itu, Chrome OS Flex ini juga tidak didukung dengan Google Security Chip, yang artinya dari sisi security, Chrome OS Flex ini juga tidak seaman jika dibandingkan dengan Chrome OS versi stabil atau versi dari Chromebook-nya, teman-teman. Lalu dari sisi firmware update, Chrome OS Flex ini juga tidak akan semudah jika dibandingkan dengan Chrome OS versi stabil atau versi Chromebook. Ya, kalau dibuat sama, Chromebook-nya nggak akan laku. Jadi itu adalah beberapa perbedaan antara Chrome OS Flex ini jika dibandingkan dengan Chrome OS yang ada di Chromebook atau versi yang sudah stabil. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca perbedaan antara Chrome OS dengan Chrome OS Flex ini di website levelupid.net. Tetapi buat kalian yang penasaran ingin mencoba Chrome OS Flex ini di laptop atau di PC kalian atau bahkan di MacBook kalian, cara untuk menginstalnya sangat mudah. Hanya ada dua tahap. Yang pertama, kita buat bootable dulu ke flash disk. Kemudian yang kedua, kita tinggal install di laptop atau di PC kita. Dan kemarin ada juga yang tanya apakah bisa dibuat dual boot. Sayangnya saat ini Chrome OS Flex ini tidak bisa dibuat dual boot dengan operating system yang lain. Jadi Chrome OS Flex ini hanya bisa diinstal full install di laptop atau di PC kalian. Dan di video kali ini kita juga akan share ke teman-teman bagaimana cara untuk menginstal Chrome OS Flex ini step by step. Jadi tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat dulu bootable dari Chrome OS Flex-nya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum tahu minimum requirement dari Chrome OS Flex ini, kalian bisa tonton yang berikut ini. Atau kalian juga bisa tonton di link di deskripsi pada video ini untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman. Selanjutnya, untuk membuat bootable Chrome OS Flex ini kita membutuhkan flash disk, dan minimal flash disk yang kita butuhkan ukurannya adalah 8 GB. Jadi sekarang silahkan kalian pasang flash disk ke PC atau ke laptop kalian. Kemudian sekarang silahkan kalian buka browser kalian. Kalian bisa menggunakan Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Di sini kita akan gunakan Google Chrome agar lebih mudah. Setelah itu silahkan kalian ketikkan Chromebook Recovery Utility, lalu enter. Selanjutnya kalian pilih yang paling atas, yang Chromebook Recovery Utility dari chrome.google.com. Klik di sini. Setelah itu silahkan kalian pilih Add to Chrome, lalu pilih Add Extension. Setelah berhasil menambahkan extension Chromebook Recovery Utility-nya, kalian bisa close ini. Kemudian kalian pilih logo extension di sini. Lalu silahkan kalian klik Chromebook Recovery Utility-nya. Setelah Chromebook Recovery Utility-nya terbuka, kalian bisa minimize browser kalian. Lalu di sini kalian pilih Get Started. Setelah itu kalian pilih Select a Model from List. Kemudian pada Select a Manufacturer kalian pilih yang Google Chrome OS Flex. Lalu pada Select Product kalian pilih yang Google OS Flex Developer Unstable. Setelah itu kalian pilih Continue. Selanjutnya silahkan kalian pilih flash disk yang kalian gunakan. Di sini kita menggunakan flash disk SanDisk
yang ukurannya 16 GB. Kemudian kalian pilih continue lagi. Setelah itu kalian pilih create now. Dan tunggu proses pembuatan bootable-nya sampai selesai. Pembuatan bootable Chrome OS Flex ini membutuhkan jaringan internet, jadi pastikan kalian konekkan laptop atau PC kalian ke internet teman-teman. Kemudian kalau muncul seperti ini kalian pilih yes. Lalu silahkan kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses pembuatan bootable dari Chrome OS Flex-nya sudah selesai. Kalian bisa pilih done. Kemudian kalau ada keterangan format seperti ini kalian bisa close aja. Oke, close semua. Lalu kalian bisa lihat flash disk kalian di file Explorer. Nah, di sini akan banyak sekali partisi dari flash disk yang kalian gunakan. Tapi tenang, nanti kita juga akan share cara untuk mengembalikan flash disk kalian menjadi satu partisi. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Kemudian setelah kita buat bootable Chrome OS Flex-nya, sekarang kita sudah siap untuk menginstalnya di laptop atau di PC kita. Jadi silahkan kalian pasang flash disk bootable-nya ke laptop atau ke PC yang akan kalian install. Dan silahkan kalian masuk ke menu BIOS. Oke, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS. Untuk masuk ke menu BIOS caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Ada yang menggunakan tombol F2, F9, F10, F11 atau F12 atau tombol delete. Jadi silahkan kalian cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS. Begitupun dengan tampilan BIOS juga akan berbeda-beda tergantung dari merek motherboard dan juga merek laptop yang kalian gunakan. Tetapi di sini tujuan kita sama, yaitu kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash disk bootable Chrome OS Flex yang sudah kita buat. Untuk di laptop yang kita gunakan ini kita tinggal masuk ke menu boot. Setelah itu pilih boot option nomor 1. Lalu di sini silahkan pilih yang UEFI SanDisk atau flash disk yang sudah kita jadikan bootable dari Chrome OS Flex-nya. Setelah itu kalian pilih enter. Kemudian pencet F10 untuk menyimpan settingannya. Lalu pilih yes dan pilih enter. Maka laptop kalian akan langsung restart dan booting ke flash disk bootable Chrome OS Flex-nya. Oke teman-teman, setelah masuk di menu ini kalian tinggal pilih get started. Lalu di sini akan ada dua pilihan. Yang pertama ada install Cloud Ready 2.0 dan yang kedua ada try it first. Kalau kalian ingin mencoba menjalankan Chrome OS ini dari flash disk, kalian bisa pilih yang try it first. Tetapi kalau kalian ingin langsung menginstalnya, kalian pilih yang install Cloud Ready 2.0. Di sini karena kita akan langsung install, jadi kita pilih yang atas, yang install Cloud Ready 2.0. Setelah itu pilih next. Kemudian di sini kalian bisa baca beberapa keterangannya. Lalu kalian pilih install Cloud Ready 2.0. Lalu kalian pilih install. Oke teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai dan sekarang kalian bisa matikan laptop atau PC kalian, atau nanti secara otomatis juga akan mati sendiri sesuai dengan waktu yang ada di sini. Di sini kita akan langsung matikan. Kemudian langsung nyalakan PC atau laptop kalian lagi. Setelah masuk di menu ini silahkan kalian pilih get started lagi. Kemudian di sini kita akan setting dulu teman-teman, kita konekkan ke internet dulu. Lalu pilih accept and continue. Setelah itu kalian pilih next. Lalu di sini silahkan kalian login menggunakan akun Google kalian. Selanjutnya kalian pilih setujui dan lanjutkan. Kemudian kalian pilih setujui dan lanjutkan lagi. Lalu di sini kalian bisa pilih lain kali. Setelah itu kalian pilih mulai. Dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke Chrome OS Flex yang sudah berhasil kita install di laptop kita ini teman-teman. Dan proses instalasinya cukup cepat dan mudah, tidak sampai 10 menit sudah selesai seperti ini. Dan di sini untuk tampilannya sama seperti Chrome OS yang sudah pernah kita install di laptop ini juga di video-video sebelumnya. Mulai dari desktopnya, kemudian ikonnya dan juga taskbar atau selnya di bawah sini juga sama teman-teman. Kita coba lihat menunya, klik kanan di desktop. Di sini ada sembunyikan, otomatis rak, kemudian ada posisi rak dan juga set tile wallpaper. Ini juga sama persis seperti Chrome OS yang sudah pernah kita install sebelumnya.
Kemudian kita coba lihat di launcher. Nah, tampilannya seperti ini. Dan di sini kalian bisa lihat tidak ada Google Play Store di sini. Dan karena tidak ada Google Play Store, artinya kita tidak bisa menginstal aplikasi Android di Chrome OS Flex ini, teman-teman. Termasuk menginstal aplikasi APK juga tidak bisa kita lakukan karena tidak ada Google Play Service-nya. Nanti kita akan buktikan ke kalian untuk menginstal file APK apakah bisa atau tidak. Nah, sekarang kita langsung buka Google Chrome. Kemudian langsung kita coba download file APK. Di sini kita coba download Instagram, langsung kita download. Oke, di sini kita sudah selesai download, kita langsung buka filenya. Kemudian kita langsung coba install. Dan di sini kalian bisa lihat jenis file ini tidak didukung. Jadi di Chrome OS Flex saat ini tidak bisa untuk digunakan menginstal aplikasi Android termasuk file APK-nya, teman-teman. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan aplikasi? Satu-satunya cara kalian bisa masuk ke Chrome Web Store. Setelah itu kalian bisa install aplikasi-aplikasi yang ada di sini, teman-teman. Misal di sini kita akan install ini, GoreScript Classic, tambahkan ke Chrome. Oke, tunggu prosesnya. Setelah selesai kita langsung buka dari launcher ini. Kita coba new game. Tapi ini ringan banget ya dijalankannya ya. Karena memang game-game yang ringan sih ini. Jadi silahkan kalian cari-cari sendiri aplikasi-aplikasi dan juga game-game yang kalian inginkan di Chrome Web Store ini, teman-teman. Kemudian di sini kita coba lihat menu settingnya, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, mirip seperti Chrome OS yang pernah kita install di laptop ini juga. Lalu kita coba masuk ke developer. Di sini ada Linux Development Environment. Kemudian kita coba aktifkan. Berikutnya lalu pilih install. Dan setelah kita install ternyata ada error seperti ini, error saat menginstal Linux karena memang Chrome OS Flex ini tidak mendukung Linux Development Environment. Jadi buat kalian yang kemarin sudah menggunakan Chrome OS kemudian memanfaatkan fitur Linux Development Environment ini, fitur ini tidak bisa kalian jalankan di Chrome OS Flex saat ini. Tetapi di sini kelebihan dari Chrome OS Flex ini jika dibandingkan dengan Chrome OS yang pernah kita install, ini rasanya lebih ringan jika dibandingkan dengan Chrome OS yang sebelumnya pernah kita install. Karena memang itu tidak official dari Google dan juga sudah support dengan Google Play Store. Dan mungkin di sini karena aplikasinya lebih sedikit dan ini official jadi bisa jalan lebih ringan. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan kita tentang Chrome OS Flex ini. Sejauh ini kalau kita rasakan Chrome OS Flex ini memang lebih ringan jika dibandingkan dengan Chrome OS yang versi unofficial yang pernah kita install di laptop kita ini. Untuk spesifikasi laptop yang kita gunakan kalian bisa tonton di deskripsi pada video ini. Tetapi sayangnya masih ada fitur-fitur esensial yang tidak dihadirkan di Chrome OS Flex ini seperti Google Play Store dan juga Linux Development Environment tadi, teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin mencoba Chrome OS ini silahkan kalian coba, tetapi dengan catatan kekurangan-kekurangan yang sudah kita sampaikan tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang kita akan share ke kalian cara untuk mengembalikan partisi dari flash disk kalian. Karena setelah kita gunakan untuk menginstal Chrome OS Flex ini, partisinya jadi ada banyak. Nah, ada banyak sekali di sini partisinya. Kemudian untuk mengembalikan partisinya menjadi satu partisi, silahkan kalian pencet Windows R pada keyboard kalian, lalu ketikkan diskpart. Setelah itu enter, kemudian pilih yes. Selanjutnya setelah masuk di diskpart, kalian ketikkan list disk. Lalu enter. Kemudian di sini silahkan kalian pilih flash disk yang kalian gunakan. Lihat dari size-nya, untuk flash disk yang kita gunakan ini ada di disk 3. Jadi di sini kita ketikkan select disk 3. Kemudian enter. Di sini kalian jangan sampai salah pilih ya, karena ini akan kita clean untuk menghapus semua partisi yang ada di disk 3 atau flash disk yang sudah kita pilih. Nanti kalau kalian sampai salah pilih, semua data yang ada di disk yang kalian pilih akan dihapus. Kemudian setelah kalian pilih flash disk kalian, ketikkan clean.
lalu enter. Setelah berhasil di clean, kalian bisa close disk partnya. Kemudian kalian klik kanan pada menu start, lalu pilih disk management. Setelah itu kalian scroll ke bawah dan cari flash disk kalian. Dan ini adalah flash disk kita, dan sekarang ada unallocated space yang ukurannya 14,91 GB. Klik kanan di sini lalu pilih new simple volume, lalu pilih next, next, next. Untuk file sistemnya kalian bisa pilih apakah NTFS atau FAT32. Biasanya kalau flash disk FAT32, jadi kita setting ke FAT32. Kemudian pilih next dan pilih finish. Setelah selesai kalian bisa close disk manajemennya. Kemudian kalian bisa buka file explore, lalu masuk ke flash disk kalian. Nah, sekarang flash disk kalian menjadi satu partisi seperti semula.